Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin Solo Baru yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang besar kepada kita. Tidak ada yang kecil. Semuanya besar, bahkan istimewa. Terutama nikmat iman dan Islam. Ini yang harus kita syukuri bersama, lebih banyak lagi. Karena dengan iman Islam ini kita bisa menjadikan seluruh amal kita, perbuatan kita lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh amalan kita. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kitalah yang membutuhkan amalan ibadah tersebut. Maka mari kita perbaiki amalan ibadah kita perindah lagi. Ini semua karena iman Islam. Kalau nggak ada iman Islam ya tidak ada rasa untuk kita memperbaiki sholat, tidak ada rasa untuk menganggap aku sholatnya keterima orang, kan gitu kan? Ada rasa di situ karena iman Islam ada. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah saya akan kaji satu kitab. Masya Allah, kitabnya bagus sekali. Kitab ini bernama Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafas. Ashrul Qawaid fi Tazkiyati An-Nafas. 7 kok 7. Ashrah 10 kok 7 ya. Kelingan apa ini barusan ngomong 7 ya. Ashrul Qawaid 10 kaidah fi Tazkiyatin Nafas, dalam Tazkiyatun Nafas, dalam pensucian jiwa. Kalau orang sudah mengetahui 10 kaidah ini, dia jalannya lebih enak. Cara untuk melakukan Tazkiyatun Nafas itu lebih enak. Kadang kita lihat orang, waduh enak sekali, matinya ape gitu kan, matinya habis khutbah Jumat. Terus pas hari Jumat, pas hari 10 awal Dzulhijjah, Masya Allah enak sekali gitu kan. Apa amalannya? Bukan kayaknya gitu ya. Tapi kalau orang ngerti kaidahnya, permulaannya bukan masalah amalannya itu soleh atau baik atau indah atau bukan. Tapi justru permulaannya adalah dia meninggalkan maksiat dulu. Dia meninggalkan maksiat dulu. Kalau maksiatnya udah ditinggalin, keindahan amal soleh itu akan terasa. Tapi beramal soleh sejauh apapun yang baik-baik, kalau masih melakukan perbuatan maksiat, itu ora ketok gitu. Bahkan untuk menjadi husnul khotimahnya agak susah. Nah ini nanti kita akan coba pelajari satu persatu.
Ada 10 kaidah. Nanti masuk kaidah-kaidah yang lain insyaallah. Baik, buku ini dikarang oleh seorang penulis buku bernama Abdul Razik bin Abdul Muhsin Al-Badr. Abdul Razik bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dicetak oleh Maktabah Itqon. Maktabah Itqon pada tahun 2018 cetakan pertamanya. Gitu. Ya insya Allah kita akan coba pelajari satu persatu. Apa 10 itu? Saya akan bacakan satu persatu dulu. Setelah itu nanti kita akan masuk lebih detailnya. Apa itu 10 kaidah dalam tazkiyatun nafas? 10 kaidah dasar dalam tazkiyatun nafas. Yang pertama, at-tauhidu aslu ma tazakku bihin nufus. At-tauhid huwa aslu ma tazakku bihin nufus. Tauhid adalah dasar dari seluruh tazkiyatun nafas. Orang mau tenang gimana kalau tauhidnya nggak ada? Ambok yo senam yoga ngantek 3 jam ora bakal tenang. Karena apa? Tauhidnya nggak ada. Nah gitu. Tapi kalau tauhidnya ada, itu sudah menjadi dasar utama bagi kita untuk mendapatkan ketenangan. Serepot apapun urusan dunia kita, kalau kita masih punya kalimat la ilaha illallah, kalau kita masih punya kalimat la ilaha illallah, apalagi ditambah dengan Muhammadun Rasulullah, seruat apapun hidup kita, kelingan Allah, sholat, muncul ketenangan. Ruwet kan, hidup kita tuh ruwet itu. Ngurusi ini nggak kelar, ngurusi itu nggak kelar, masuk rumah bojone nesu-nesu, masuk rumah anaknya jaluk duit terus, metu saka omah tetanggane berisik, masuk ke kantor tambah lagi. Apa yang nggak ruwet hidup kita? Tapi karena kita punya tauhid, tauhid ini menuntun kita untuk sholat, tauhid ini menuntun kita untuk puasa, tauhid ini menuntun kita untuk menenangkan diri. Maka nanti kita bahas lebih detail. Tapi intinya adalah at-tauhidu huwa aslu ma tazakku bihin nufus. Orang kalau punya tauhid bersyukurlah. Karena apa? Itu adalah modal dasar untuk pensucian jiwa. Itu pasti itu. Kemudian yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Kaidah yang kedua yang harus kita juga ketahui dalam urusan tazkiyatun nafas ini adalah doa itu pintu kesucian jiwa. Nah, setelah tauhid ada, jangan lupa berdoa. Kadang donga ki, terkadang doa itu satu selaras dengan keinginan kita kok. Terkadang, ya Allah, uripku kok peteng ya koyo ngene tuh. Ya Allah, abot banget ini. Kadang dalam kalimat itu muncul sebuah doa, ya Allah, tolong ringankan. Kalau tidak engkau ringankan, ya Allah, tolong kuatkan. Kan gitu loh. Maka terkadang doa itu selaras dengan keinginan. Doa itu selaras dengan pikiran kita. Tapi doa yang terbaik adalah ketika kita berdoa dengan cara-cara yang sunnah. Nek pengen donga ki yo ngadep kiblat, gitu. Nek pengen donga ki yo posisi tubuh itu suci. Ya walaupun saat kita tidak tahu arah kiblat atau mungkin saat itu kita belum
suci, kita tetap berdoa dalam kondisi apapun. Kesandung itu ndonga kok. Astagfirullah, ya Allah ampuni, ya enggak rasa nunggu wudu sih kan. Itu kan. Umpamanya kita dijahilin orang, didolimin orang, saat itu langsung kita selaras dengan pikiran kita, muncul kalimat doa, ya Allah, kula kok didolimi to ngeten iki, ya Allah, tolong kuatkan. Terkadang muncul kalimat itu. Jadi tanpa harus nunggu wudu, tanpa harus nunggu menghadap kiblat. Nah, gitu kan. Tapi kalau ingin lebih sempurna lagi, ya wudu, ya ngadep kiblat, bahkan kalau perlu ngepasi sujud, gitu. Kalau perlu ini tangannya itu kita tengadahkan itu. Karena memang penyempurna doa itu semua itu menunjukkan kalau kita sedang butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah tauhid ada di dalam hati kita, doa itu tidak boleh lepas. Doa harus selalu muncul. Pengen nyucikan diri, pengen nyucikan hati, ning rata ndonga. Sombong men. Iya kan? Pengen mensucikan diri, pengen mensucikan pikiran, ning ora tau ndonga, enggak pernah minta sama Allah. Sombong men. Seakan Anda bisa melakukannya sendiri. Lucu kan? Padahal yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang merubah hati, wahai zat yang merubah hati. Sarrif qulubana ala ta'atik, ubahlah hatiku untuk senantiasa berada dalam ketaatanmu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami di atas agamamu. Jadi nggak mungkin orang pengen tenang hatinya kok nggak ndongoi, nggak mungkin. Orang pengen tenang hati ini kok orang nyebut, orang mungkin. Nah itu kaidah kedua. Kaidah pertama tauhid. Pokoknya asal ada tauhid kita masih bisa tenang, masih bisa mendapatkan ketenangan. Kaidah kedua, setelah kita punya tauhid jangan lupa ndonga njaluk, ya Allah aku pengen tenang, ya Allah aku pengen suci hati ini, ya Allah aku nggak pengen hatiku ini kesenggol orang lain, ya Allah aku nggak pengen hatiku kesenggol ucapan orang lain. Jaluk sama yang menciptakan hati gitu, minta sama Allah SWT, tidak bisa dibiarin itu. Tak tenang-tenangin, ya bisa tapi kan sementara. Iya kan, ada orang nyenggol kita terus tiap hari, tak kuat-kuatin, aku kan hatinya kuat, tapi lupa dia berdoa pada Allah, nggak dapat apa-apa tuh. Paling ya cuma dapat dunia saat itu tok. Maka jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah SWT. Nanti kita perhatikan lagi insya Allah. Yang ketiga, kaidah ketiga, tazkiyatun nafas. Kaidah tazkiyatun nafas yang ketiga adalah Al-Qur'anul Karimu memba'ud tazkiyati wa mu'inuha. Quran adalah sumber tazkiyah. Quran adalah sumber tazkiyah. Wa mu'inuha, dan Quran adalah penolong hati. Penolong untuk membersihkan hati, penolong untuk tazkiyah. Ini pengen hatinya bersih, pengen hatinya kuat, tapi tidak menggunakan cara-cara Quran, ya mustahil. Ada Pak orang kuat tapi hatinya, ada Pak orang yang hatinya kuat tetapi tidak pakai Quran. Ada sementara. Ada, itu pun urusannya materi. Nah, ada Pak hatinya dikuatkan, nggo duit. Ada toh? Contoh nih,
Saya pengen Anda semua kerja dengan maksimal, maka Anda akan kita kasih bonus. Maksimal kerjanya kan? Begitu bonus habis gimana? Selesai lagi. Tapi ketika orang bekerja, pikirannya bukan bonus itu, pikirannya adalah bahwa bekerja itu berkah, bahwasanya bekerja itu perintah Allah, bahwasanya bekerja itu perintah Rasulullah. Pekerjaannya akan tetap istiqomah walaupun mungkin tidak ada bonus kan. Nah itu. Maka sumber dari tazkiyatun nafas dan penolong dari tazkiyatun nafas itu kembali kepada Al-Quran semua. Kembali kepada Quran. Nanti kita perdalam lagi. Tapi intinya kalau ingin tazkiyatun nafas ada dalam diri kita, sampelnya ada dalam Quran. Uswahnya ada dalam Quran, kudwahnya ada dalam Quran. Anak-anak Gaza sering sekali kita lihat di YouTube itu atau di TikTok itu disuruh pindah dari Gaza biar tidak digembur terus. Lah, iki rumahku kok disuruh pindah saka Gaza iki piye? Kan gitu ta? Mau diganti dengan rumah yang lebih baik daripada Gaza. Jawaban mereka, lu nggak mau, wong ini rumahku kok, dan aku mempertahankan rumahku ini, nek mati syahid. Nah itu loh. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapapun orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, mesti kalau matinya mati syahid. Kan gitu loh. Arab direbut. Ini kita belum bicara masalah jihad fisabilillah nih. Kita baru bicara masalah harta kita mau direbut orang, kemudian kita pertahankan, yang rebut itu bawa pistol, ya kan, nembak kita, ya matilah kita, orang kita ditembak, tapi matinya kita gara-gara membela harta kita tuh syahid. Opo meneh jihad, kan gitu loh maksud saya. Ini adalah sumber kekuatan hati, munculnya dari Quran, munculnya dari sunnah. Nah, kalau kaidah ini tidak dikuasai oleh kita sebagai seorang muslim, kekuatan hati kita muncul dari mana? Dari urusan duniawi. Lucu kan? Dari urusan materi, ya lucu. Ya sesekali bolehlah bonus untuk teman-teman kita yang bekerja dengan sebaik-baiknya, bonus. Tapi tetap sumber terbaik tazkiyatun nafas itu ada pada Quran. Pemahaman Quran yang baik, pemahaman sunnah yang baik, masuk iman di dalamnya, masuk Islam di dalamnya, nggak akan peduli dia dengan ada bonus atau nggak ada bonus. Kita ikut seneng kemarin Indonesia lawan Cina menang 1-0, ya tak? Seneng tak? Seneng. Setelah itu mereka diajak main-main ke rumah presiden, dikasih jam, dikasih bonus Rolex 300-an juta, itu 1 jam harganya Rolex tuh 300-an juta mamanya. Seneng kita kan. Tapi kalau menginginkan struggle yang kuat, bukan cuman itu dong, bukan cuman materi yang sedang digelontorkan kepada teman-teman, tapi yang digelontorkan adalah pemikirannya, hatinya. Mungkin kalau dalam ranah ini, ranah cinta terhadap persepak bolaan Indonesia, gitu kan, ranah cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, lah gitu kan, muncul struggle jiwa juang yang melebihi dari sebatas materi. Itu sudah kaidah Pak, dimanapun Pak. Saya nggak butuh duit, tapi saya siap mati. Banyak yang seperti itu. Anak Gaza seperti itu semua rata-rata. Mbok ya diganti dengan apartemen yang melebihi hotel-hotel, dia disuruh pindah lah, nggak mau orang tempat mereka di sana kok. Bahkan kamu ngusir saya, kemudian saya bela diri, saya mati lebih baik saya lakukan daripada saya dapat tempat yang untuk apa dunianya seperti itu. Nah gitu loh. Jadi
struggle itu muncul karena bahwa mamba'ut tazkiyah itu dari Quran. Bukan mamba'ut tazkiyah itu dari dunia, tapi dari Quran. Gitu nggih. Insyaallah nanti kita akan coba perketat lagi pembahasannya. Yang keempat, ittikhadul uswati wal qudwah. Orang kalau pengen tazkiyatun nafas, apa yang keempat? Ittikhadul uswah, ittikhadul qudwah. Cari contoh, Pak. Tidak mungkin tiba-tiba atine resik dhewe, orang mungkin. Tidak mungkin. Mesti ada contoh yang harus dia tiru. Ustadz Yahya Waloni almarhum wafat hari Jumat kemarin habis doa khutbah kedua ya. Kok bisa begitu ya? Nah gitu kan, kok bisa begitu ya? Apa sih yang menjadi resepnya, rahasianya? Lah itu kita cari tahu kepada istrinya, kita cari tahu kepada keluarganya. Apa sih yang menjadi kunci kok sampai beliau seindah ini wafatnya? Umpamanya cari contoh. Cari contoh. Dan contoh dari Rasulullah SAW adalah contoh yang paling utama. Cuman kalau kita ngelihat Rasulullah, kita harus buka Quran, kita harus buka hadis kan. Terkadang kalau kita tidak punya kemampuan untuk membukanya, kita juga kesulitan. Contoh terdekat adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang kematiannya indah? Pak D kita, ibu kita, mungkin bapak kita, anak kita. Kematian-kematian yang indah itu gimana? Kematian yang indah itu ternyata diawali dari tazkiyatun nafas. Dari pensucian hati. Orang bisa mendapatkan pensucian hati gimana caranya ya? Cari tahu dong. Orang ditawari banyak duit untuk membuat fatwa yang buruk. Dia nggak mau. Disuruh membuat hukum atau fatwa yang keluar dari koridor Quran Sunnah atau koridor dari keulamaan. Walaupun duitnya banyak, dia nggak mau. Aku lebih seneng makan dari hal-hal yang halal. Contohnya apa? Mesti akan kita tiru. Siapa sih ustadz sini yang kalau sholat gak pernah ketinggalan cek gitu? Masya Allah, luar biasa nih. Ustadz, apa kuncinya biar bisa sholat tepat waktu? Tanya. Karena memang kita diperintahkan untuk mencari tahu yang seperti itu. Gak mungkin kita bisa melakukan pensucian jiwa tanpa ngambil contoh, tanpa ngambil uswah, tanpa ngambil qudwah, terutama dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ada ustadz sakit hernia karena sudah sepuh, susah ya sembuhnya ya. Dulu saat saya masih muda, berapa tahun yang lalu ya, saya sebelum punya anak, berarti 18 tahun yang lalu, habis nikah, ternyata nikah susah ya. Ternyata nikah susah ya, mikir istri, mikir rumah, mikir ini, ternyata susah tuh. Pikiran susah itu pada akhirnya membuat kita tidak bisa bertindak seperti ketika kita masih bujang. Bujang itu kan arep naik motor kemana aja, wah bolak-balik pulang jam 12 terserah. Iya kan? Begitu ada istri, Mas kemana? Nggak balik-balik lah, udah jadi pikiran lagi gitu. Ternyata pada akhirnya pikiran itu mengurangi kekuatan tubuh kita. Nah, ini untuk tazkiyatun nafas penting juga nih. Ternyata pikiran manusia, pikiran laki-laki ini ketika sudah terikat dan tidak sebebas kemarin itu mengurangi kekuatan ototnya. Akhirnya apa? Hernia. Tapi karena masih muda, hari ini dioperasi, sore nanti udah pulang ke rumah.
sudah melaku ke sana kemari. Itu kalau masih muda. Begitu sudah sepuh, operasi hernia 2 minggu nggak mari-mari, Bu. 2 minggu nggak mari-mari, nggak sembuh-sembuh. Begitu dia sembuh, dia sholat di masjid, dia cerita, "Pan, aku sholat neng masjid, krungu teman-teman melafatkan amin, krungu imam mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sampai akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayem, tentrem, hatiku tenang," gitu kan? Kalimat itu keluar setelah 2 minggu tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid karena sakit. Jangankan berjalan, ngadeg aja, aduh, karena sudah sepuh. Beda dengan anak muda kan, ototnya masih kuat nih. Sudah sepuh, berat. Akhirnya begitu dia berangkat ke masjid, bisa jamaah lagi, senangnya minta ampun. Posisi ini Pak, kondisi ini Bu, perlu kita tanya, kok bisa ya ada orang sesenang ini berangkat ke masjid? Kok bisa ya ada orang sesenang ini bisa mendengarkan kalimat amin di dalam sholat? Itu perlu kita tanya. Makanya ada istilah kaidah tadi, ittikhadul uswati wal qudwati mu'inun litazkiyatun nafas. Orang kalau mengambil contoh, orang kalau mengambil kedua dari orang yang memiliki tazkiyatun nafas, itu sudah membantu dia untuk mentazkiyah nafasnya dia. Gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa nih. Duit di tangan jutaan, mungkin bahkan miliaran, ratusan juta bahkan miliaran. Tapi begitu melihat sesuatu yang hatinya ternyuh untuk dia berikan uangnya, dia akan berikan. Kok ada sih orang seperti itu? Tanya, apa sih yang membuat Anda bisa seperti ini? Mungkin salah satu jawabannya mungkin adalah, saya tuh duit banyak, kemudian ketika aku berikan kepada orang tambah banyak. Nah gitu. Jawabannya mesti rata-rata seperti itu Pak. Saya tuh punya duit banyak, alhamdulillah cukup lah. Pokoknya duitnya oke, cukup. Gua anakku ya cukup, gua istriku cukup, cukup. Gua masjid ya cukup. Begitu lihat orang kok aku masih ternyuh, nggak nyaman, terus duitnya tak berikan kepada dia, dalam benakku ini mesti Allah akan berikan lagi yang lebih banyak. Gimana nggak jadi tazkiyatun nafas kan? Kalau ada kisah yang senantiasa di luar kebiasaan manusia, khariqul adah, kayak aneh ceritanya, tapi nyata gitu loh. Ambil itu sebagai contoh gitu kan. Itu yang keempat. Yang kelima sekarang. Yang kelima, kaidah dasar dari tazkiyatun nafas. Yang kelima adalah at-takhalliyatu qablat tahalliyah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. At-takhalliyatu qablat tahalliyah. Apa itu at-takhalliyah? At-takhalli itu artinya mengosongkan. Qablat tahalli, sebelum berhias. Tahalli dari kata-kata huli, hilyah, perhiasan. Mengosongkan diri sebelum berhias. Maksudnya apa? Mengosongkan diri dari maksiat sebelum berhias dengan amalan-amalan soleh. Mana yang lebih diutamakan? Ya dua-duanya tetap kita lakukan ya. Mengosongkan diri dari maksiat dan beramal soleh, berhias diri dengan amalan soleh. Dua-duanya tetap kita lakukan. Tapi kalau disuruh mencari prioritas mana yang lebih utama antara beramal soleh dengan meninggalkan maksiat jauh lebih utama dibanding beramal soleh. Karena meninggalkan maksiat itu sama dengan sudah beramal soleh. Meninggalkan maksiat, saya tidak mau berzina hari ini, mungkin dia punya kebiasaan berzina. Saya tidak mau berzina hari ini dia sudah mendapatkan amalan soleh yang indah. Apa itu? Tidak berzina. Berarti meninggalkan zina itu adalah sama dengan berhias dengan perbuatan soleh. Saya ingin sedekah hari ini tapi tetap berzina, kan bisa.
Nah, itu kan. Jadi kalau mau diprioritaskan, mana yang diprioritaskan? Ninggalin maksiat dulu. Tapi tetap ya dua-duanya harus kita lakukan ya, meninggalkan maksiat dan juga berhias dengan amalan soleh. Apapun kondisi kita, mungkin semaksiat apapun kita, ya kita tetap harus sholat. Kita tetap harus sholat, kita tetap harus sedekah. Ustadz, hari ini ada orang sholat jamaah di masjid, dia juga sedekah, dia juga berbuat baik kepada ibunya, dia juga berbuat baik kepada tetangganya, tapi dia berzina. Hari ini dia berzina karena duitnya banyak. Karena duitnya banyak. Dia coba ngitung. Beramal soleh tapi tetap berbuat maksiat. Ada kan? Ada, orang seperti itu ada. Tapi kalau dia ngerti tazkiyatun nafas, kalau dia ngerti tazkiyatun nafas, justru kaidah yang paling diutamakan dari duanya adalah tinggalin dulu maksiatnya. Baru perhiasan itu terasa. Ninggalin dulu kotorannya, baru sing melok-melok, sing meling-meling, yang ketok perhiasan tuh jadi kelihatan perhiasannya, gitu loh. Iya kan? Abot, Pak. Abot mboten niki? Mboten abot nggih? Mboten abot nggih? Abot langsung tak lereni, nah, yakin nih. Mboten abot nggih? Mboten. Kaidah-kaidah dasar. Kaidah-kaidah dasar. Orang kalau ingin kelihatannya, orang kalau ingin perhiasannya kelihatan bagus, kan ya dirinya dibersihkan dulu loh dari kotoran. Duwe ali-ali. Tapi tangan ini belepotan telek kucing. Iya, ali-ali ini ra ketok. Gitu. Punya jam Rolex. Tapi tangannya kotor habis beleh, habis jagal sapi. Nah, kemarin saya jagal sapi, ya kan? Gua taunya trot, darahnya cepat sekali. Astagfirullah, lupa saya. Jadi kena semua ini. Akhirnya kan perhiasan yang ada di dalam diri kita jadi nggak kelihatan. Kalau ingin perhiasan yang ada dalam diri kita kelihatan, kotorannya bersihin dulu dong. Nah gitu. Sama dengan kaidah tadi. Kalau kita ingin tazkiyatun nafas sempurna, tahalliyah dulu baru tahalli. Kosongkan dulu dari berbagai macam kotoran-kotoran, dari berbagai macam maksiat, baru perhiasan sholat itu terasa banget, ketok. Baru kemudian sodakohnya tuh ketok banget. Baru kemudian ibadah haji, ibadah umroh, ketok imam, ketok luar biasa. Makanya disebut dengan mabrur kan. Disebut dengan mabrur karena 40 hari nggak pernah berbuat maksiat. Begitu pulang, wah ketok banget lek mabrur ya. Seneng sholat, seneng seneng jamaah, seneng dan lain sebagainya gitu. Masya Allah. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi itulah kaidahnya. Ya, at-takhalliyatu qabla tahliyah. Start. Bagaimana dengan posisiku, bagaimana dengan kondisiku yang beramal soleh tapi tetap berbuat maksiat. Ya tetap berbuat amal soleh dulu terus, maksiatnya pelan-pelan. Karena memang terkadang susah ninggalin diri dari maksiat. Lho kae lho Pak sing ngoten niku kathah banget. Ojo terus aku rung iso salat karena aku masih berbuat maksiat. Ayo remuk ora duwe apa-apa malahan kan. Tetap sholat walaupun terkadang masih berbuat itu gitu loh. Tetap sholat. Ya nek kita nunggu takholiyah dulu terus sholat gak dilakukan ya malah gak dapat bekal kita. Gitu. Jadi kalau ingin kesempurnaan ya ini untuk orang-orang yang ngerti kan. Kalau kita betul-betul ingin tazkiyatun nafas itu ya sesuatu yang kita tahu ini adalah kotoran kita tanpa orang lain tahu ini kotoran kita, ya udah kotoran kita buang dengan sendirinya tanpa harus ketahuan orang lain. Itu untuk meningkatkan derajat kita dari sisi tazkiyatun nafas. Nomor 6. Apa kaidah yang ke-6? Ighlaqul manafidh allati tud'ifun nafsa. Tutup berbagai macam jendela, tutup berbagai macam pintu, yang jendela dan pintu itu pada akhirnya melemahkan jiwa kita.
tutup. Punya HP, mau tidak mau mesti ada gamenya. Punya HP, mau tidak mau mesti ada TikToknya, mesti ada YouTube-nya, mesti. Ndelok nyanyi-nyanyi ning kono kene kan ya repot kan. Tutup. Ya kalau nggak punya HP juga kerjaannya berantakan. Kalau nggak punya HP juga nanti nggak ada yang ngubungi. Terus piye ngubungi kan susah. Zaman sekarang ini nggak punya HP kayak nggak punya dunia itu kan. Kayaknya dunia itu terbatas pada sekotak HP ini. Terus gimana caranya? Ya tadi mengusahakan diri kita untuk menutup hal-hal yang membuat jiwa kita lemah. Tetap punya HP, tapi tontonan-tontonan yang membuat jiwa kita lemah dihilangkan, ditutup. Nggak usah nggak usah diinstal. Aplikasinya nggak usah di-download, nggak usah diinstal. Bisa, cukup dengan telepon, cukup dengan WA, cukup dengan Instagram yang memang sering kita komunikasi dengan masyarakat, dengan yang lain yang baik-baik saja. Atau urusan dunia asal tidak maksiat, tidak apa-apa, boleh. Ya, tapi tutup aplikasi-aplikasi yang membuat menjauhkan diri kita dari dunia. Nah itu. Maka kaidah yang keenam ini apa? Tutup seluruh pintu, tutup seluruh jendela, yang ketika jendela dan pintu itu terbuka, jiwa kita menjadi lemah. Kalau ada seorang ulama namanya Abu Hayyan ya, Abu Hayyan. Al-Imam Abu Hayyan ini beliau mengatakan an-nadharu bariduz zina. Beliau mengatakan begitu. Penglihatan manusia itu adalah posnya zina. Penglihatan manusia itu, mata manusia itu posnya zina. Pos itu apa Pak? Pos. Pak Pos dulu, tukang pos. Kalau sekarang apa? JNE apa namanya? Yang suka nganter paket itu Pak? Kurir. Nah, kurir ya, kurir. Mata itu kurirnya zina. Pertanyaannya, apa ya terus matanya dicopot? Ya enggak gitu. Tapi pintu yang membuat mata kita sampai ke arah itu yang jangan diinstal gitu loh maksud saya. Jangan diinstal itunya, jangan terus matanya semua, nggak boleh lah. Allah kasih kita kenikmatan mata yang luar biasa. Tapi penglihatan itu menjadi kurirnya zina buat kita, maka hati-hati. Itu ya, nomor berapa tadi? 6. Sekarang nomor 7. Apa kaidah ketujuh? Kaidah dasar dari tazkiyatun nafas. Kaidah dasarnya adalah tadzakkurul mauti wa liqa'ullah min afdholi tazkiyatin nafas. Orang bisa mengingat kematian dan orang bisa mengingat kalau dia akan pasti bertemu dengan Allah. Ini adalah seafdolnya tazkiyah. Walaupun nanti banyak yang lain, tapi seafdolnya tazkiyah adalah orang ingat mati, orang ingat bahwa dia pasti bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan apapun yang sudah dia lakukan. Ini adalah afdolut tazkiyah. Ini adalah seutama-utamanya orang yang sedang melakukan tazkiyatun nafas. Ini penting nih. Ya banyak tazkiyatun nafas itu banyak, tapi mengingat kematian adalah yang paling utama. Arep maksiat kalingan mati ras itu, ya kan? Tapi ada orang yang arep maksiat kalingan mati, sing dikalahke kalingan mati nih malah. Ada tuh. Udah tak kalingan mati barang. Wis to, lu ngosek aku pengen dolan-dolan karo koncoku. Malah kalingan mati ora dolan nunggu. Nah gitu. Ya nek ming dolan-dolan sing apik-apik ra apa-apa. Tapi kalau dolane sing ning ngendi ngono ketemu karo perbuatan-perbuatan maksiat lan ya itu yang harus kita kalahkan. Nek ming dolan ning Tawangmangu, dolan ning Gunung Kidul, ning pantai ngendi ora masalah, Pak. Tapi kalau kemudian dolane membuat kita maksiat ya tadkiratul maut lebih
diutamakan untuk menghilangkan itu gitu ya. Jadi penting nih nomor 7 nih, walaupun nanti ada tazkiyah-tazkiyah yang lain, tapi mengingat kematian, mengingat bahwa kita akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua, itu adalah sebaik-baik seutama-utamanya tazkiyah nafas. Yang ke-8, kaidah ke-8 penting sekali, penting banget. Kalau Anda ingin tazkiyah nafas berhasil dalam diri Anda, apa kaidahnya? Intiqaul julasai warrufaqa. Anda harus betul-betul memilih siapa yang bakal jadi teman Anda. Pilih teman, pilih orang yang akan kamu ajak untuk duduk-duduk, dipilih orangnya. Harus pilih-pilih, Pak. Untuk urusan ini harus pilih-pilih. Wah, kamu tukang pilih temen. Lah aku nek ra milih temen, kalau temennya kayak kamu ngajak aku ngombe emoh no, aku bilang kan gitu harusnya. Sering kan ibu bapak kita dulu ketika ngomong kepada kita, nek dolan karo kancamu sing apik kae, kowe nek linggo ben iso entuk ranking ya linggo karo sing ranking 1 ya gitu kan, ketularan kan mesti kalimat itu. Nah, ternyata kalimat itu juga bagus, kalimat itu juga kalimat utama dalam tazkiyatun nafas. Kalau Anda ingin tazkiyatun nafas berhasil, pilih teman, pilih orang yang akan kamu ajak duduk, pilih orang yang akan kamu traktir. Gak sembarangan orang ditraktir. Ustad, tak traktir yuk, ngapain? Terus pokoknya aku mau traktir Ustad. Alhamdulillah yang ditraktir Ustad. Ya coba yang ditraktir nganu kae, apa kae? Apa? Preman pamane. Mas tak traktir yuk. Yang ditraktir ternyata wonge ra tau salat. Preman, ra tau zakat, tukang ngemplangi wong pamane kan? Karena jenengan traktir karena takut sama dia mamanya ya, malah ketularan. Tapi nek malah ketularan eleke ya. Tapi nek kemudian yang ditraktir adalah teman-teman yang baik kita, ya yang baik. Ya banyak cara ya, banyak cara, tidak harus traktir saja. Tapi intinya kaidah yang paling utama adalah dalam masalah tazkiyatun nafas ini juga dalam memilih teman. Karena Rasulullah berkata, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya terlihat dari temannya. Seseorang itu agamanya bakal terlihat dari teman yang dia pilih. Jadi kalau kita milihnya pejuang-pejuang ya kan, kalau kita milihnya itu adalah orang-orang sing seneng sholat, sing seneng zakat, sing seneng korban, berarti kan antine kita ya podo ngono kae. Gitu, podo ngono kae. Masya Allah. 9, wis entek waktu nih, ternyata baru nyebut aja udah habis nih. Besok ya kita akan lebih detailkan satu persatu ya. Tapi ini intinya saya bacakan dulu kaidah-kaidahnya. Nomor 9, al-hadzar milal ajab wal igtirar bin nafas. Kalau tadi nomor 7 adalah apa namanya itu masalah kematian ya. Itu untuk meningkatkan pola apa namanya itu pola kebaikan kita, pola amalan soleh kita. Yang nomor 9 ini gini. Kita ini diminta waspada, al-hadzar min, waspada dari apa? Al-ujub. Al-hadzaru minal ujub wal ightirar bin nafas. Ujub dan tertipu dengan amalan diri. Ujub itu apa? Ujub itu merasa bahwasanya amalan soleh yang dia lakukan itu usaha dia. Itu namanya ujub. Ujub ya. Ujub itu ya mirip-mirip kayak sombong, tapi beda banget sih sebenarnya. Kalau sombong itu karena meremehkan orang lain ya, merasa kita yang paling utama. Nah, ujub itu amalan soleh yang kita lakukan itu merasa kita sendiri yang melakukannya. Ini gara-gara aku gitu, namanya ujub. Aku iso sholat gara-gara aku iso zakat gara-gara aku.
Aku iso membuat sekolah ini rame gara-gara aku. Ujub menimbulkan kesombongan ketika berkaitan dengan orang lain. Ketika ada kesinambungan dengan hubungan bersama manusia, itu menimbulkan kesombongan. Ujub itu menimbulkan kesombongan. Nah, agar tazkiyatun nafas kita ini berhasil, ujub ini harus hilang dulu. Agar tazkiyatun nafas ini berhasil, al-ightirar bin nafsi, tertipu dengan diri sendiri karena merasa bahwa amalan ini aku yang mengerjakannya, itu kan tertipu. Padahal sebenarnya amalan soleh kita ini taufik dari Allah gitu loh. Kita lemah sekali. Tertipu juga, salah satu ketertipuan kita adalah seluruh amalan yang sudah kita lakukan tuh sudah baik semuanya dan baik semuanya. Sudah banyak kebaikannya dan baik semuanya umpamanya. Itu ya salah satu bentuk ketertipuan, nanti kita bahas. Aku hari ini melakukan perbuatan baik banyak sekali, merasa tidak ada celah. Ini kan ketertipuan. Orang yang merasa seperti ini kan jadi jauh kepada Allah. Kalau ingin tazkiyatun nafasnya berhasil, ujub harus hilang, ightirar bin nafsi harus hilang. Dia betul-betul rendah diri di hadapan Allah. Nah itu penting nih. Dia betul-betul rendah diri di hadapan Allah SWT. Di hadapan Allah kita harus rendah diri. Di hadapan manusia kita harus rendah hati. Itu. Nomor 9. 10 terakhir. Ma'rifatun nafsi wa sifatiha. Kaidah yang ke-10 yang terakhir terkait dasar-dasar yang membuat berhasilnya tazkiyatun nafas, yang nomor 10 ini harus kita ngerti juga. Apa itu? Ma'rifatun nafas wa sifatiha. Kita harus mengerti apa itu nafas dan berbagai macam sifat-sifatnya. Dan berbagai macam sifatnya. Nafas maksudnya apa? Nafas jiwa. Hawa nafsu itu ada berapa? Jiwa itu ada berapa? Hawa nafsu itu ada berapa? Oh, jiwanya orang soleh kayak apa toh? Oh, jiwanya orang soleh itu kayak apa sifatnya? Kemudian jiwa orang soleh itu akan bertemu dengan siapa? Itu mesti ada. Kita bisa nyambung Pak hati ini Pak. Itu karena Allah menyambungkan hati kita sesama muslim. Arwahul mu'minina junudun mujannadah. Rohnya orang-orang mukmin itu akan saling terikat. Kalau kita nggak mukmin nggak terikat sekarang Pak. Jenengan nyaman ngrungokke kalimatku. Saya juga nyaman ngomong sak jam. Anda seneng, saya seneng kok, nyambung gitu loh. Bahkan mungkin tanpa saya ngomong seperti ini, jenengan tetap datang ke sini, aku merasa terikat dengan temanku yang biasa sholat jamaah di sini, gitu. Terikat. Jadi roh itu apa? Jiwa itu apa? Sifat-sifatnya bagaimana? Macamnya apa? Itu nanti akan dipelajari. Maka kalau orang ingin tazkiyatun nafas itu berhasil, dia harus ngerti dong. Jiwa itu apa? Hawa nafsu itu apa? Dan berbagai macam sifatnya. Ada nafsul lawamah, ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsu la'ammaratum bisu. Kan gitu, nanti kita akan bahas satu persatu. Ada jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada jiwa yang pengennya dunia terus jadi lemah malahan. Seakan-akan orangnya tuh Masya Allah nek kerja prigel Pak, semangat, iya kan, kerja semangat, tapi ternyata hatinya lemah sekali, orang tahu sholat toh. Ini nek kon kerja semangatnya luar biasa, tapi ternyata orang tahu sholat. Ini orang paling lemah sebenarnya malah. Disebut dengan an-nafsul lawwamah. Ini suatu hari nanti orang ini bakal akan terus-menerus mengeluh. Lah golekane duit, obsesinya duit, sholat ditinggal. Kayaknya menurut pimpinan, wah hebat. Karena apa? Kerjanya semangat. Ya kan golek duit. Ya benar memang golek duit. Tapi ternyata, mohon maaf,
ketika sholat ditinggalkan, waduh ini orang paling mudah ngersulo, ini orang paling mudah kena celah. Nah ini hati-hati, makanya salah satu contoh tadi harus kita contoh-contoh jiwa, macam-macam jiwa, kemudian apa sifat-sifatnya itu harus kita ketahui. Nah, dengan cara ini, dengan 10 kaidah ini, kaidah dasar dari tazkiyatun nafs ini, kita pelajari nanti di kemudian hari, dan insya Allah semoga kita semakin kuat jiwa kita. Kuatnya kuat hakiki, nah gitu. Kuatnya kuat hakiki, bukan kuat duniawi saja. Saya kira nih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kehilaf, mohon maaf sekali karena memang ya terus terang membaca kaidahnya tok aja udah menarik ya. Membaca kaidahnya tok aja udah menarik, apalagi kita coba nanti membaca detailnya. Semoga insya Allah ada banyak ayat, ada banyak sunnah, ada banyak kisah yang melatar belakangi itu semua. Insya Allah kita akan bahas. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kehilaf. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.